Selamat pagi kawan. Selamat pagi Kak Devi. Selamat pagi adik-adik. Wah, berjumpa lagi dengan DNA Kids. Nah, adik-adik sudah siap belum nih untuk ibadah hari ini? Pasti nih kawan, adik-adik yang di rumah sudah siap untuk beribadah. Betul sekali. Jadi adik-adik, selamat beribadah Sama-sama. Halo Kak Awal, wah sedang menggambar apa Kak? Kak Aul menggambar apa ya hari ini? Kak Devi tahu nih adik-adik. Ayo. Kak Devi tahu nih gambarannya Kak Aul hari ini gambar apa? Ayo gambar apa? Ini dia, gambar gua singa yang ada Danielnya. 100 buat Kak Devi. Wah. Benar sekali ya Kak Devi jawabannya. Iya kawan, kelihatan banget nih. Wah iya benar, aku ingat cerita Daniel yang dijahati teman-temannya dan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, tepat sekali Andrew. Wah, kakak senang sekali loh dengan melihat apa yang kakak gambar nih. Kalian bisa menceritakan isi dari gambar ini. Iya, nah adik-adik yang di rumah pasti sudah penasaran kira-kira hari ini kita mau bicara firman Tuhannya tentang apa, ya kan kawan? Betul sekali. Nah, tapi sebelumnya yuk adik-adik kita mau siapkan hati kita sebelum kita memuji nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan setiap hari. Bahkan hari ini Tuhan kami berterima kasih kami boleh diberikan waktu dan kesempatan yang baik untuk datang di dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan, lawat kami dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan Amin. Adik-adik, kita melakukan apa yang benar dengan cara yang benar adik-adik. Karena Tuhan Yesus sedang menunjukkan apa yang benar buat kita adik-adik. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. ucapanmu dan perbuatanmu ada padaku, agar aku selalu senangkan hatimu. Ayo teman-teman, buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. 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 Adik-adik, siapkan Alkitabmu dan hatimu dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bersih tangan. Bersih tangan itu apa, Kak? Ya, adik-adik, bersih tangan adalah melakukan apa yang benar loh Eleanor. Walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun adik-adik. Betul sekali apa yang dikatakan Kak Debbie. Nah, setelah Raja Salomo meninggal, bangsa Israel terpecah menjadi dua bagian loh adik-adik, yaitu utara dan selatan. 10 suku di Israel utara dengan ibu kota Samaria. 2 suku yakni Yehuda dan Samaria ada di Israel bagian selatan dengan ibu kotanya Yerusalem. Nah, pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda adik, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, lalu mengepung Yerusalem. Di mana Raja Yoyakim ini adik-adik dikalahkan oleh Nebukadnezar. Maka bangsa Yehuda dikuasai oleh kerajaan Babel dan sebagian orangnya dibawa untuk hidup di dalam masa pembuangan. Daniel berkebangsaan Yahudi, yang artinya dia adalah seorang dari umat pilihan Allah. Ketika dia masih remaja, ada seorang raja bernama Nebukadnezar yang dipanggil Nezar, berasal dari Babel lalu menguasai kerajaan Yehuda. Nezar memilih orang dari Yehuda yang paling pandai, paling kuat, dan paling rupawan untuk meninggalkan rumah mereka dan bekerja untuknya. Dan salah satunya adalah Daniel. Meskipun kebanyakan orang-orang dari Babel tidak menyembah Allah, tapi Daniel dan teman-temannya menyembah Allah. Jadi mereka mencari cara bagaimana melayani raja dan juga patuh sama Tuhan. Mereka harus dilatih melalui sebuah training di mana mereka hanya makan makanan kerajaan. Masalahnya adalah Raja Nezar juga memberikan makanan yang sama ke dewa-dewa berhala. Daniel dan yang lainnya tidak mau hal itu terjadi karena mereka patuh terhadap Allah. Lalu Daniel punya ide. Dia tanya ke salah satu pengawalnya Raja Nezar, apakah dia dan yang lainnya bisa makan biji-bijian, sayuran, dan minum air saja selama 10 hari. Kalau mereka menjadi kurus dan lemas, mereka akan makan yang lainnya. Tapi adik-adik, Tuhan malah membuat mereka semakin kuat. Tuhan juga memberikan kecerdasan untuk Daniel.
Daniel 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu dan ahli jampi di istana nih adik-adik. Setiap raja yang memerintah di kerajaan Babel dan raja-raja yang menguasainya memerlukan kebijaksanaan dan pengertian untuk memerintah. Dan raja itu pasti selalu mencari Daniel. Wah, raja pasti sangat sayang kepada Daniel ya kak? Benar sekali Eleanor. Beberapa tahun kemudian, Raja Nezar bermimpi buruk, tapi tidak ada yang tahu artinya apa. Daniel memohon kepada Raja Nezar agar ia diberi waktu untuk bertanya pada Tuhan arti mimpi raja, dan Tuhan memberitahukannya. Setelah hal itu, Raja Nezar senang dengan Daniel. Raja Nezar bahkan mengakui bahwa Tuhan Allah itu hebat. Luar biasa bukan? Karena Raja Nezar tidak percaya Tuhan sebelumnya. Tapi, Raja Nezar berubah lagi dan kembali tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Raja Nezar telah menyembah dewa-dewa berhala. Tuhan memberikan Raja Nezar mimpi lagi dan Daniel pun memberitahukan arti mimpi itu lagi. Raja Nezar akan tinggal di padang rumput dan memakan rumput seperti sapi selama 7 tahun lamanya. Maka akan terjadi, Raja Nezar akan menjadi gila sampai dia sadar bahwa Tuhanlah satu-satunya yang harus dia sembah. Adik-adik, Tuhan tidak mau kita menyembah siapapun yang kita mau. Tuhan mau semua orang hanya menyembah Dia. Daniel telah bekerja melayani raja di Babel yang lain, yaitu raja-raja setelah Raja Nezar. Tuhan terus membantunya mengartikan mimpi dan apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan ketika Daniel harus menyampaikan hal yang buruk. Daniel tetap melakukan pekerjaannya dengan luar biasa dan disukai oleh raja-raja. Ya, Raja Belsasar, anak dari Raja Nebukadnezar adik-adik, mengadakan perjamuan yang besar dengan para pembesarnya. Wah, ia menggunakan perkakas dari emas dan perak yang dibawa oleh ayahnya dari dalam bait suci adik-adik di Yerusalem untuk minum dan memuji dewa-dewa dari emas dan perak nih adik-adik. Lalu tampaklah jari-jari tangan menulis pada dinding raja yang membuat raja cemas. Nah, lalu permasyuri ingat akan Daniel adik-adik. Karena kecerdasannya, pasti Daniel yang dipanggil untuk menerjemahkan makna tulisan itu ya kak? Benar sekali. Daniel lalu memberitahukan raja makna dari tulisan itu bahwa kerajaan Babel akan dipecah dan diberikan kepada orang Media maupun Persia. Daniel lalu diangkat sebagai orang ketiga yang berkuasa di dalam kerajaan sampai kerajaan Babel dikalahkan dan dikuasai oleh kerajaan Media. Salah satu raja adalah Darius yang sangat menyukai Daniel, sehingga orang lain menjadi iri dengan Daniel. Banyak orang yang mau menjatuhkan Daniel. Tapi orang-orang itu tahu bahwa satu-satunya cara untuk melakukannya adalah membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Mereka memberi saran bahwa semua orang harus berdoa hanya ke Raja Darius. Jadi, Raja Darius merasa dirinya sangatlah dihormati sehingga dia membuat hukum tersebut. Siapapun yang melanggar hukum itu akan dimasukkan ke dalam goa singa. Tetapi Daniel tetap berdoa kepada Allah. Ketika Raja Darius tahu tentang Daniel, dia menjadi sedih karena dia tidak mau menghukum Daniel. Tapi itu sudah menjadi hukumannya. Dia bilang, "Semoga Allahmu yang kau sembah dengan setia itu menyelamatkan engkau." Coba tebak adik-adik, ternyata Tuhan menyelamatkannya. Tuhan mengirimkan malaikat untuk menutup mulut para singa itu. Daniel melayani 4 raja-raja tetapi tetap menuruti perintah Tuhan. Ketika waktunya memilih untuk menuruti Tuhan atau raja, Daniel tetap memilih Tuhan setiap saat, tidak peduli apapun yang terjadi. Meskipun Daniel mengalami hal-hal yang berat, Tuhan selalu menyertainya. Ya, Daniel selalu menjadi penguasa dan orang yang dipercaya adik-adik oleh keempat raja yang kerajaannya hampir seperempat dunia. Karena si Daniel ini adik-adik adalah orang yang berhikmat dan bijaksana dalam bekerja. Daniel berhikmat dan bijaksana karena apa adik-adik? Karena selalu disertai oleh Tuhan. Ia adalah orang yang sangat taat dan melakukan semua perintah Tuhan. Sekalipun perintah itu membuat ia mendapat kesulitan dan bahaya seperti masuk gua singa, ia tidak pernah tidak taat kepada Tuhan loh adik-adik. Daniel tidak hanya taat, ia juga melakukan tugasnya dengan baik dan disukai oleh banyak orang di Babel sampai ke Persia.
Wah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu ya bahwa Daniel selalu berhasil di dalam pekerjaannya dan dia juga adik-adik disayang oleh raja tempat dia bekerja. Wah, karena apa kira-kira? Karena Daniel bersih tangannya dengan selalu mengandalkan dan menggunakan hikmat dari Tuhan. Sekarang Kak Debbie mau tanya nih ke adik-adik. Apakah adik-adik juga mau mempunyai tangan yang bersih seperti Daniel yang selalu berhasil dan dipimpin oleh Tuhan? Nah, jika adik-adik mau, mintalah Roh Kudus untuk menolong adik-adik setiap saat. Maka Roh Kudus akan memberitahukan apa yang harus adik-adik lakukan untuk menjadi berhasil. Ya adik-adik, hari ini kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang keren banget. Betul sekali. Yang pastinya setiap adik-adik yang sudah mendengarkan pasti diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, waktunya kita akan Ayat hafalan. yang tertulis di dalam kitab Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Allah, puji nama Tuhan adik-adik, kita sudah menghafal ayat hafalan dengan baik. Sekarang Kak Debbie dan Kak Awang punya sekali. pertanyaan untuk setiap adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira nih pertanyaan pertama apa Kak Awang? Yang pertama itu pertanyaannya adalah melalui firman Tuhan hari ini yang adik-adik dengar tadi, apa arti dari bersih tangan? Apa ya? Cuci tangan? Bukan ya. Biarin adik-adik yang jawab ya Kak Awang. Betul sekali. Dan pertanyaan yang kedua dari Kak Debbie, adik-adik coba ceritakan letak sikap bersih tangan pada Daniel selama masa tawanan. Kawang tahu, boleh kasih tahu gak ya? Jangan, Oh nanti adik-adiknya iya. tahu. Oke, yuk adik-adik segera kirimkan setiap jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan WA-nya grup DNA Kids. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Betul sekali. Wah, Kak Awang, tadi sudah dengerin firman Tuhan kan? Sudah dong. Nih Kak Awang, Kak Debbie sama adik-adik yang di rumah udah nggak sabar lagi nih pengen ikut aktivitas. Nah, pertanyaannya, kalian sudah siapin alat-alatnya belum nih? Sudah dong Kak Awang. Kalau gitu, yuk. Kita beraktivitas. Shalom adik-adik, kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Aktivitas hari ini temanya adalah bersih tangan. Yuk, seperti biasa, kita akan periksa bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, kertas gambar ukuran A3, karton Asturo warna coklat, origami warna-warni, gunting, pulpen, pensil, lem stick. Wah, bahan-bahannya sudah siap kan? Hari ini beraktivitas menggunakan telapak tangan. Ambil origami. Usahakan origaminya semua berwarna cerah ya, tidak ada yang berwarna gelap. Taruh telapak tangan kiri di atas origami. Ambil pensil, kita mau gambar telapak tangan. Kita gunting menurut garis yang sudah kita buat. Kita bisa gunakan penghapus untuk membersihkan sisa bekas pensil yang sudah kita buat tadi. Nah, adik-adik buat lebih banyak lagi ya. Caranya sama seperti yang pertama. Tuh, kakak sudah buat. Jadi kita punya kurang lebih 6 sampai 8 telapak tangan yang berbeda warna. Ambil karton Asturo warna coklat, potong lebarnya kira-kira 15 cm. Nah, sekarang ambil pensil, kita mau buat batang pohon polanya. Dari bawahnya batangnya lebar, tapi makin ke atas makin kecil ya. Paling atas kita stop di kira-kira 30 cm lah ya. Sekarang dari pola batang ini, kita mau gunting seperti ini. Ya, sama seperti tadi, gunakan penghapus untuk membersihkan sisa bekas pensilnya ya. Ambil pulpen, kita mau isi
talenta apa yang adik-adik miliki. Bisa dalam dunia olahraga, seperti berenang, atau berlari, maraton, bermain bulu tangkis, atau atletik, lari, lempar, melompat, dan sebagainya. Atau kalian juga bisa isi permainan apa yang kalian paling kuasai, yang menjadi bakat kalian atau talenta kalian. Nah, adik-adik, kita sudah isi nih, kakak udah punya banyak ya. Kakak udah isi dari tadi. Nah, tulisnya tuh ada yang seperti ini ya. Ada yang seperti ini nulisnya. Jadi jangan semua satu tipe ya. Tulisnya supaya begini nih. Ada yang nulisnya kiri ke kanan, ada yang kanan ke kiri. Jadi bacanya bisa gampang berbolak-balik ya. Karena nanti kita akan susun. Oke. Kalian bisa buatnya seperti ini ya. Jadi jangan buat semua ke kanan atau jangan buat semua ke kiri. Ambil pola batang pohon, bagian belakangnya kita olesi dengan lem. Lem mulai dari bawah ke atas lalu ratakan ya. Dilem kertas A3-nya secara vertikal ya, seperti ini. Ambil jari-jari yang sudah kita buat tadi, lalu bagian belakangnya olesi dengan lem. Ini taruh paling atas. Lalu berikutnya ambil jari yang lain, pasang di sini. Ditekan semua sampai semua permukaan lem dengan lapi tidak ada yang berlipat. Oke, ini aktivitas kita hari ini. Kita mau kasih judul. Kita tulis di sini, My Clean Hand. Jadi tangan yang bersih tangan. Ada tangan yang tidak terlibat dosa atau tidak merencanakan dosa dan tidak terlibat kejahatan. Tapi tangan-tangan ini yang diisi dengan talenta-talenta atau bakat yang diberikan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik untuk Tuhan dan untuk sesama. Jangan lupa hasil karya kalian difoto dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini ya. Oke, sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami, dukung anak dalam belajar online di masa pandemi ini. Perhatikan cara dan bagaimana mereka dalam belajar dengan menggunakan gadget atau laptop. Arahkan anak waktu bermain dengan gadget nggak lebih banyak daripada waktu belajar mereka. Berilah reward jika mereka mendapat nilai yang baik dalam ujiannya dengan cara yang benar dan sungguh-sungguh. Karena reward akan membuat anak mengerti kalau ia sudah melakukan dengan baik dan benar. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sudah bersukacita di dalam memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa perhatikan ya, di layar handphone adik-adik ada QR Code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta bantuan dari mama dan papa untuk scan QR Code-nya. Selamat memberi adik-adik. Yuk kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu di sepanjang hari ini ya Tuhan. Sekarang kita mau berdoa buat persembahan. Berkati teman-teman kami yang sudah memberi persembahan ya Tuhan. Berkati persembahan ini. Berkati sekolahnya, pekerjaannya, keluarganya, supaya dijauhkan dari virus-virus ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hidupku bagimu Tuhan, itulah yang kuingini. Teman-teman, saat bermain, belajar, dan apapun yang kita kerjakan, ayo selalu lakukan bersama Tuhan. But your love is simply amazing. Every word, every promise is true. Help me to discover my purpose. Give me a heart that follows you.
me grow with God every day. As I walk with God, as I walk with God, live for God. That's what I'll do. 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 Everyone has a part that is special. You created us all differently. We are called to all work together as part of God's one big family. And the ordinary turns extraordinary when I share with those in need. I'll imagine with God, I can live with God, watch me grow with God every day. As I work with God, as I walk with God, live for God. That's what I'll do. 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 Watch the ordinary turn extraordinary when God lives inside of me. I'll imagine with God, I can live with God, watch me grow with God every day. As I work with God, as I walk with God, live for God. I'll imagine with God, I can live with God, watch me grow with God every day. As I work with God, as I walk with God, live for God. That's what I'll do. 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 Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami dapat beribadah online untuk memuji dan memuliakan Engkau. Beri kami hati yang tenang supaya bisa melakukan yang Tuhan mau. Berkati pemimpin gereja kami, Pak Niko dan Pak Samuel, di dalam menjalankan visi dan misimu Tuhan. Berkati juga Presiden kami, Bapak Jokowi, di dalam memimpin bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang tercurah daripada Allah Bapa dalam cinta, kasih, dan sayangnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, lewat persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, kita katakan amin. Wah, Kaweng, hari ini ingat ya, firman Tuhan mengajarkan kita harus memiliki sikap hidup bersih tangan. Tangan bersih. Bukan. Harus bersih tangan. Seperti dengan Daniel. Oke adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday. God bless you.